pembelajaran sejarah. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, serta konsep berpikir dalam sejarah. Materi ini adalah materi kelas 10 semester 1. Oh ya, sebelum kita ke video pembelajaran selanjutnya, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Sri Wulandari SPD. Ibu berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu menjelaskan konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah, serta konsep berpikir sejarah. Anak-anak tahu tidak, dalam sejarah kedudukan manusia, ruang, dan waktu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sejarah identik dengan tempat terjadinya peristiwa atau ruang, dan waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Meskipun demikian, tanpa adanya peran manusia tidak akan terjadi sebuah peristiwa sejarah. Anak-anak pernah melihat gambar di samping? Ya, gambar di samping adalah sebuah peristiwa sejarah, yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut ada 3 unsur penting sejarah di dalamnya, yaitu 1. Unsur manusia. Unsur manusia dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu diwakili oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dalam pembacaan teks proklamasi. Unsur kedua yaitu ruang. Ruang dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan yang ketiga yaitu unsur waktu. Unsur waktu dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, serta konsep berpikir sejarah, yuk simak terus video selanjutnya. Konsep manusia dalam sejarah. Manusia dalam sejarah diposisikan sebagai objek sekaligus subjek. Kedudukan manusia dalam sejarah. Secara umum, kedudukan manusia dalam sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia sebagai penggerak sejarah. Manusia sebagai penggerak sejarah adalah manusia dengan gagasan dan tindakannya berkontribusi mengubah atau menciptakan sejarah. Yang kedua, manusia sebagai pelaku sejarah. Manusia sebagai pelaku sejarah adalah orang yang terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa sejarah. Dan yang ketiga adalah manusia sebagai saksi sejarah. Manusia sebagai saksi sejarah merupakan orang yang menyaksikan ataupun mengetahui satu peristiwa sejarah tetapi tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Konsep ruang dalam sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang tertentu. Dalam kajian sejarah, konsep ruang berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu berkaitan dengan saat terjadinya peristiwa. Waktu dalam kajian sejarah menjadi penanda peristiwa sejarah bersifat unik. Secara umum, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan,
kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. 1. Konsep perkembangan. Perkembangan terjadi apabila suatu keadaan masyarakat yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Contohnya, penggunaan kapak pada masa praaksara yang mengalami perubahan dari masa ke masa. 2. Konsep kesinambungan. Konsep kesinambungan terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan lama. Contoh konsep kesinambungan seperti upacara adat, nyandran yang masih dilaksanakan atau dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa pada masa kini. Yang ketiga, konsep pengulangan. Pengulangan dalam sejarah terjadi apabila ketika peristiwa pada masa lalu terjadi lagi pada masa kini. Contoh konsep pengulangan yaitu kegiatan transmigrasi. Yang keempat yaitu konsep perubahan. Perubahan dalam sejarah terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan dalam waktu cepat dan secara besar-besaran. Contohnya yaitu perubahan teknologi. Konsep diakronik dalam sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia, yang artinya melintas, dan kronos yang artinya waktu. Jadi diakronik adalah ilmu yang memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan pergeseran sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjang dimensi waktu dengan sedikit keluasaan ruang. Konsep kronologi dalam sejarah. Kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos yang artinya waktu, dan logos yang artinya uraian atau ilmu. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Contoh peristiwa kronologi dalam sejarah adalah sebagai berikut. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok di Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Konsep berpikir periodisasi dalam sejarah. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah dalam satu babak, masa, zaman pembabakan tertentu. Contoh periodisasi sejarah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa prasejarah. Yang kedua, masa Hindu-Buddha. Yang ketiga, masa Islam. Yang keempat, masa kolonialisme Barat. Yang kelima, masa pendudukan Jepang. Yang keenam, masa revolusi. Yang ketujuh, masa Orde Lama. Yang kedelapan, masa Orde Baru. Dan yang kesembilan, masa reformasi. Konsep kausalitas dalam sejarah. Konsep kausalitas mencoba menjelaskan peristiwa sejarah dengan merangkai berbagai fakta menjadi sintesis hubungan sebab akibat. Hukum sebab akibat menunjukkan bahwa setiap fenomena atau peristiwa adalah akibat dari sebab sebelumnya.
Konsep kausalitas menurut Kontowijoyo dibagi menjadi dua, yaitu analisis monokausal dan analisis multikausal. Analisis monokausal yaitu mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor. Sedangkan analisis multikausal yaitu mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Konsep sinkronik dalam sejarah. Pengertian sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Ciri-ciri konsep sinkronik. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter tertentu. Yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit daripada konsep diakronik. Yang keenam, kajiannya bersifat sistematis. Dan yang ketujuh, sifat kajiannya mendalam. Jadi kesimpulannya, setiap peristiwa sejarah yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam ilmu sejarah terdapat cara berpikir diakronik, kronologi, periodisasi, kausalitas, dan sinkronik. Demikian video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar agar menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam